Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini anak soleh? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak soleh, minggu kemarin kita ulangan PTS ya anak soleh. Sekarang kita lanjut pada materi lagi anak soleh. Nah, tema kita pagi hari ini tema 7 perkembangan teknologi. Subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran 5 dan 6 anak soleh. Fokus pembelajaran matematika ya anak soleh. Baik anak soleh, semoga Ananda masih semangat untuk belajar ya anak soleh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa dulu ya anak soleh. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah, yang artinya kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Baik anak soleh, kita sudah baca doa. Sekarang kita lanjut materi ya anak soleh. Silakan perhatikan di buku Ananda halaman 45 ya anak soleh. Ayo mengamati. Materi kita pagi hari ini adalah tentang volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Nah, kita perhatikan ya anak soleh, ada A, B, dan C. Nah, kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Kita perhatikan ya anak soleh. Nah, kita perhatikan gambarnya yang terdapat di halaman 46. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Nah, jadi untuk isinya bagian A itu sama dengan volume bagian B, tapi susunya ada 2 kotak ya. Kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Nah, kita perhatikan lagi anak soleh. Ini dia gambarnya. Nah, volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C, maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Jadi A, B, dan C itu volumenya berbeda ya anak soleh. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Ini masalah pengukuran yang tidak baku ya anak soleh. Nah, buatlah kelompok bersama teman-temanmu, lakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkah-langkah berikut. Nah, kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. Yang pertama ya anak soleh, siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Yang ketiga, ukur volume dari air minum di setiap botol minum. Tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini ya. Kita perhatikan gambarnya ya anak soleh. Ada di situ contoh ya. Ada botolnya Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Benny anak soleh. Ya. Ya, kita perhatikan halaman 47
batas air, nama Udin. Ya, diperhatikan ya anak soleh. Siti, Edo, Dayu, dan Beni. Nah, botol minum milik titik-titik memiliki volume paling banyak. Nah, jadi kita perhatikan ya anak soleh. Jadi botol minum milik Siti itu memiliki volume paling banyak. Dia sampai full anak soleh. Nomor 6, botol minum milik titik-titik memiliki volume yang paling sedikit. Nah, menurut Ananda yang memiliki volume paling sedikit siapa anak soleh? Nah, ayo kita jawab sama-sama ya. Jadi memiliki volume yang paling sedikit itu adalah Edo. Dia tidak cukup setengah ya anak soleh. Kita perhatikan gambarnya. Ya, semoga Ananda bisa mengerti penjelasan Ustazah ya. Baik anak soleh, kita lanjut lagi halaman 48. Kita lanjut, ini membandingkan volume benda. Tadi volume benda, sekarang kita membandingkan volume benda. Ya, kita perhatikan lagi ya anak soleh. Amati gambar berikut, lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Nah, jadi kita perhatikan mana volume yang lebih banyak. Ada gelas, ada botol lagi, botol yang sedang dengan botol yang besar dengan sebuah galon. Nah, menurut Ananda volume yang paling banyak itu apa anak soleh? Ya, mengurutkan volume benda cair. Kita mengurutkan volume benda cair ya anak soleh. Nah, ini dia anak soleh. Ada susu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Nah, bagaimana anak soleh kita urutkan? Kita lihat susu kotak yang paling sedikit. Nah, kita jawab sama-sama ya anak soleh. Susu kotak yang paling sedikit nomor berapa anak soleh? Ya, nomor 3. Jadi kita urutkan ya anak soleh. Setelah itu nomor berapa lagi anak soleh? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Iya, kita urutkan ya sesuai besarannya anak soleh. Yang terakhir adalah susu kotak yang nomor 1 ya. Semoga Ananda bisa mengurutkan benda yang sesuai arahan Ustazah ya anak soleh. Sekarang kita lanjut. Nah, lanjut, di situ ada gambar gelas ya. Ada 5 gelas, ada yang gelas kecil, ada juga yang besar. Nah, urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume paling sedikit. Ini sebagai tugas ya anak soleh. Ini tugasnya di rumah. Jangan lupa ditulis di buku tematiknya anak soleh. Sekarang kita perhatikan gambar berikut anak soleh yang terdapat di halaman 54. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci ya. Mereka membagi-bagi tugas ya anak soleh. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Jadi Dayu mencuci kacang kedelai bersama Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Jadi sudah ada bagiannya masing-masing ya anak soleh. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Jadi sudah ada gambarnya ya anak soleh. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh ya.
kita perhatikan gambar ya, ada 6 gelas, ada 1 panci ya. Keterangannya, 1 panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya volume 1 buah panci setara dengan 9 gelas ya. Ada 9 gelas di situ ya anak soleh. Jadi 1 panci itu ukurannya setara dengan 9 gelas. Ayo. Kita lanjut lagi ya anak soleh. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak ya. Volume air yang lebih banyak. Mana volume air yang lebih banyak? Itu ada gambar ya anak soleh. Ada gambar. Ya. Tadi dilingkari. Ini sebagai tugas juga ya anak soleh, dilingkari volume yang paling banyak. Ya, semoga dengan penjelasan Ustazah Ananda bisa mengerti dengan baik ya. Jangan lupa tugasnya ditulis dengan rapi ya anak soleh. Baik anak soleh, itulah materi kita pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup sama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.